Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di kami dari kelompok 4 di sini. Oke, ada Aryan Pangira sebagai Karin di sini. Saya Febrian Sulaki yang dipanggil dengan Dias. Saya Salafia Loven Hawazin dipanggil Tia. Saya Rafa Dinila yang dipanggil Rafa. Oke, dimulai dulu. Dadah guys. Di sini Salafia akan menjelaskan bagian Salafia sendiri, yaitu sistem administrasi kepegawaian, yaitu suatu sistem terbuka yang terdiri dari unsur yang dikendalikan ke arah sasaran agar menghasilkan hasil yang optimal. Dalam sistem tersebut ada dua, yaitu sistem input dan output. Kalau sistem input itu sendiri informasi tentang kebutuhan pegawai yang diperlukan, sedangkan output jumlah dan jenis pegawai yang dibutuhkan. Jadi beda ya guys. Oke, yang selanjutnya, sistem administrasi kepegawaian itu seluruh informasi tentang kebutuhan pegawai. Jadi kalau ada mencari informasi tentang pegawai itu yaitu di sistem administrasi kepegawaian. Menunjukkan jumlah dan jenis kepegawaian yang dibutuhkan. Oke, next, yang terakhir itu adalah adanya sistem administrasi kepegawaian. Jadi sistemnya itu ada 3. Yang pertama itu sistem integrated system, yang kedua itu tentang spirited system, yang ketiga itu ada unified system. Oke, jadi itu memiliki 3 sistem. Jadi sistemnya itu penting buat kalian pelajarin, sumpah guys. Integrated system ketika seluruh perkembangan pegawai hingga pensiunan ditentukan oleh pusat. Umumnya digunakan oleh negara-negara yang berkembang, daerahnya tak mampu menggaji pegawai dan pegawainya digunakan sebagai alat perekat negara. Separated system kali ini perkembangan pegawainya diatur oleh daerah, biasanya digunakan oleh negara-negara maju. Unified system, suatu sistem yang dilakukan oleh suatu lembaga tingkat nasional yang khusus dibentuk untuk. Oke, sekarang aku ambil alih ya. Ada Karin di sini yang bakal ngejelasin. Di sini aku bakal jelasin apa itu sistem pengangkatan pegawai. Yang pertama, support system adalah sistem kepegawaian tertua karena sudah jarang digunakan oleh berbagai negara dikarenakan kecakapannya yang kurang dan kurang efisien untuk memilih pegawai. Yang kedua ada nepotism system, yaitu pengangkatan pegawai yang didasarkan atas hubungan keluarga. Jadi di sini pegawai akan diangkat berdasarkan dia anaknya atau kerabatnya serta saudaranya sekaligus. Yang ketiga ada patronage system, yaitu pengangkatan pegawai yang dimana ada hubungan pribadi antar sang pengangkat dan yang diangkat. Contohnya seperti teman, kerabat, ataupun sahabat. Yang keempat ada merit system, yaitu pengangkatan yang dimana dipilih oleh orang-orang yang cakap ataupun berkualitas. Jadi di sini akan dipilih pegawai-pegawai yang sudah berpengalaman ataupun sudah punya bakat tertentu. Dan yang terakhir ada career system, yaitu pengangkatan seorang pegawai dari jabatan sebelumnya ke jabatan seterusnya yang lebih tinggi yang dinilai dari kecakapannya, kesetiaannya, dan bakatnya serta kualitas dari seorang pegawai tersebut. Oke, selanjutnya saya yaitu Dias akan menjelaskan tentang pengelompokan tentang pegawai. Pengelompokan pegawai ada 4 jenis, yaitu yang pertama pegawai negeri sipil atau yang disebut dengan PNS, yang kedua pegawai swasta, yang ketiga pegawai tetap, yang keempat pegawai kontrak. Oke, di dalam undang-undang terdapat nomor 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian yang berbunyi pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatannya, jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, selanjutnya yaitu pegawai negeri terdiri dari yang pertama pegawai negeri sipil atau yang disebut dengan PNS. PNS dibagi 2, yaitu PNS daerah dan PNS pusat. Oke, yang kedua yaitu anggota Tentara Nasional Indonesia atau yang disebut dengan anggota TNI. Yang ketiga yaitu anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang disebut dengan anggota Polri. Yang keempat yaitu pejabat negara. Yang kelima yaitu PNS lainnya. Oke, sudah dulu. Oke, see you guys. Semoga apa aja yang kami terangin bisa bermanfaat dan mudah dimengerti oleh kalian semua. Thank you.
Oke, selanjutnya saya yaitu dia akan menjelaskan untuk keperluan itu. apa tadi?